Hai, halo rekan-rekan. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Big Data dan Data Analitik minggu keempat. Mata kuliah ini adalah mata kuliah untuk mahasiswa program studi Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika atau disingkat sebagai MBTI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Oke, saya share screen dulu. Oke, jadi pada minggu pertama kita bicara mengenai Introduction to Data Analytics, Big Data to Data Analytics. Kemudian di minggu kedua kita bicara mengenai konsep mengenai machine learning dan implementasinya, ya praktisnya. Kemudian di minggu ketiga kita kemarin bicara mengenai data collection, data preprocessing, dan juga statistik deskriptif. Maka di minggu 4 ini kita akan masuk ke materi yang eh, berjudul model klasifikasi, yaitu suatu model yang paling banyak digunakan atau paling umum digunakan pada saat kita belajar mencari pola pada data yang kita sebut sebagai proses data analitik. Dan model classification atau model klasifikasi atau classification model ini adalah model yang paling sering kita lihat implementasinya di terutama di dunia bisnis, ya. Eh, Materi ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama saya akan bicara sedikit mengenai supervised learning, ya, part of machine learning, bagian machine learning yang tentang supervised learning, kemudian model klasifikasi itu sendiri, kemudian bagaimana prinsip kerja membuat model klasifikasi, ada beberapa prinsip atau beberapa pendekatan berdasarkan keilmuan yang ada untuk membuat model klasifikasi itu. Kemudian model klasifikasi yang pertama yaitu decision tree, ya. Kemudian ada turunannya dari decision tree kita namakan rule based model. Kemudian juga masih bertetangga atau bersaudara dengan decision tree kita sebut random forest. Kemudian ada model yang sedikit lain yaitu K-nearest neighbors, ya. Kemudian naive Bayes, support vector machine, dan terakhir adalah bagaimana kita mengevaluasi suatu model jika diberikan data, ya, kemudian bagaimana performance atau robustness dari suatu model itu mewakili atau merepresentasikan perilaku dari data dan diharapkan bisa memprediksi kelas dari data-data selanjutnya. Kita sebut sebagai evaluasi model, evaluasi kehandalan model atau evaluasi akurasi model. Ya. Baik, saya akan masuk ke bagian pertama, yaitu mengenai supervised learning. Seperti kita ingat di materi sebelumnya, supervised learning adalah bagaimana mesin belajar dengan bimbingan manusia. Artinya bimbingan manusia lah, kita berikan kelompok kelas supaya mesin bisa memprediksi suatu data berdasarkan atribut yang ada, itu masuk ke dalam kelas atau kelompok yang mana. Jadi kalau kita lihat prinsip kerjanya adalah kita kita berikan sekelompok data, ya, yang sudah misalkan data record atau data history gitu, ya, kita sebut sebagai data training di sini, ya. Kemudian setiap data dari data training itu punya atribut, ya, dan atribut itu punya satu yang namanya kelas. Kelas itu adalah tujuan kita, ya. Bisa saya gambarkan dari contoh sebelumnya bagaimana kita bisa merekomendasikan seseorang yang datang ke showroom, ya, dengan informasi misalkan gajinya berapa, anaknya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa propose dia dengan suatu kendaraan, apakah itu smart city, apakah itu MPV, apakah itu SUV, dan lain sebagainya, ya. Dan itu berdasarkan dari atribut data yang orang atau individu tersebut punyai. Dari kumpulan data itu, ya, kita belajar pola mana si seseorang ini akan membeli model mobil yang mana atau kelas mobil yang mana, ya. Kemudian dari training data itu kita create proses induksi untuk membuat model, ya. Kemudian dari proses model itu setelah selesai, karena tadi kita bekerja atas training data, maka kita tes kehandalan model itu dengan suatu dataset lagi yang kita sebut sebagai tes data atau testing data untuk mendeteksi atau untuk bukan untuk mendeteksi, untuk menguji apakah model itu bagus tidak mewakili data, ya. Jadi kalau dari gambar ini kita bisa lihat paling sederhana, ya, kita label, ya, karena tadi proses ini ada proses dibantu oleh manusia, kita berikan label ke datanya, ya.
Misalkan kita kasih label data itu kucing ya di sini. Ya, let's say kita punya sebarang data, kita kasih label kucing. Yang bentuknya kayak gini tuh kucing. Ya, maka mesin akan bekerja atau dikasih informasi kalau matanya kayak gini, ada kumisnya, let's say kayak gitu ya, misalkan ya. Maka kita sebut dia kucing ya. Kemudian setelah dia sudah selesai belajar ya, bisa pinter mesinnya, kemudian kita kasih macam-macam data di antara kucing dan mungkin di sini ada gambar anjing, artinya bukan kucing. Maka mesin itu akan mempelajari pola itu, kemudian akan keluar prosesnya, yang ini kucing, yang ini bukan kucing. Ya. Nah, itu adalah classification, itu adalah proses classification. Ya. Di implementasi di dunia nyata, bukan hanya masalah kucing dan tidak kucing, atau mobil dan tidak mobil, orang akan melakukan fraud atau tidak fraud, orang akan membeli lagi atau tidak membeli lagi, tapi banyak lagi kelas-kelas yang lebih kompleks seperti saya bilang tadi, ya, dia mau beli mobil jenis A, jenis B, jenis C, jenis D, atau hanya jenis A dan jenis B. Nah, itu kelas itu banyak variasinya, bukan hanya binary class, tapi juga bisa multi class ya. Nah, untuk supervised learning ada dua model yang paling umum ya berdasarkan prinsip kerja supervised, yaitu memberikan kelas oleh manusia. Ada model classification ya di sini, dan juga ada model regression. Karena kita sudah bicara model regression sebelumnya, maka di sini kita akan bicara khusus untuk model classification. Baik, saya lanjutkan. Nah, bagaimana ilustrasi pekerjaan model klasifikasi bisa kita bayangkan adalah sebagai berikut. Ini yang tadi saya ceritakan. Kita punya sekelompok data yang kita sebut sebagai training, ya, data training atau training set. Ya. Data ini kita punya atribut 1, ya, atribut 2, atribut 3, dan kelas. Jadi perilaku dari atribut 1, atribut 2, dan atribut 3 ini yang kita pelajari sehingga dia akhirnya membentuk kelas itu akhirnya no atau yes. Ya. Ini kita sebut sebagai proses induksi. Induksi, menambahkan pola, menambahkan pola, ya. Atau proses tersebut sebagai algoritma pembelajaran. Dia ada algoritmanya, karena komputer yang belajar, bukan kita, ya. Akhirnya kita ketemu, kalau sudah ketemu polanya adalah pola pembelajaran atau model pembelajaran yang kita peroleh dari pola yang ada di data training itu. Nah, model ini kita jadikan model definitif, namun ini belum definitif karena ini berasal dari data yang kita berikan, ya. Nah, kita harus nguji data itu, ya. Nah, let's say kita misalkan kita punya 100 data gitu ya. Kita biasanya bikin sekitar 70 data untuk training set ya, training untuk membuat model, 30 data untuk menguji atau kita sebut sebagai test data. Ya, testing data ya. Nah, dari sini kita lihat model ya, kita apply modelnya dengan proses deduksi ya, deduksi kita coba misalkan kalau kayak gini rules tadi atau pola tadi bisa menentukan nggak si nomor 11 ini yes atau no, nomor 12 ini yes atau no, dan sebagainya. Tapi sebenarnya tes data ini kita sudah punya kesimpulannya, udah punya dia tuh yes atau no. Jadi di tes data ini kita hanya ingin menguji model tadi yang kita hasilkan dari komputer itu sudah bagus atau sudah akurat belum ya. Kalau ternyata ada kesalahan ya di sini salah prediksi atau salah masuk kelas, maka model itu akan secara iterasi akan diperbaiki lagi ya. Jadi proses pembuatan ini kan berlangsung iterasi sampai akhirnya akurasinya yang paling maksimal di sini. Nah, ini disebut sebagai proses pembelajaran mesin ya untuk model klasifikasi ya. Beberapa contoh model klasifikasi bisa dilihat di sebelah kanan ya. Ada memprediksi sel itu jinak apa ganas ya, mengklasifikasikan suatu transaksi di kredit card itu legitimate atau fraud ya, mengklasifikasikan struktur protein ya, mengkategorisasikan suatu berita itu berdasarkan itu berita finance, weather, entertainment, sport atau yang lain-lain. Jadi misalkan kita mengklasifikasikan orang itu akan terus berlangganan atau akan berhenti berlangganan, itu termasuk banyak. Dan pada konteks selanjutnya ini kan kita bicara masih data terstruktur ya, dilihat di tabel ini data terstruktur.
Kalau kita bayangkan data tidak terstruktur, teks, ya misalkan berita di koran gitu ya, kalau ada kata-kata tertentu dia masuk berita masuk finance atau weather atau sport dan lain sebagainya. Jadi implementasi klasifikasi itu juga sangat luas, bukan hanya di data terstruktur tapi juga di data tidak terstruktur. Hanya di sini kita masih bicara mengenai konteks atau lingkup di data terstruktur. Ya. Baik. Nah, bagaimana prinsip dasar mesin itu melakukan pembelajaran? Karena pada saat melakukan pembelajaran tentu ada algoritma yang diimplementasikan dan kita perlu tahu bagaimana prinsip dasar dari algoritma tersebut, ya. Jadi bukan berarti harus tahu algoritma satu-satu secara detail karena kita di bisnis kita hanya perlu tahu cara bagaimana proses pembelajaran itu terjadi dan kita tahu bedanya satu model dengan model lain, satu algoritma dengan algoritma lain dan lain sebagainya. Ya, dari bukunya Fundamental of Machine Learning dari John Kelleher, rekan-rekan bisa mencari di nanti saya juga ada materinya, bukunya ya. Itu kita punya beberapa prinsipal, yaitu yang pertama belajar information based learning, mempelajari atau mencari pola di data berdasarkan banyaknya informasi yang diperoleh atau distribusi dari informasi dari sekumpulan data atau atribut data. Ya. Yang kedua adalah similarity based learning, mengklasifikasikan berdasarkan kesamaan data. Nah, nanti kita akan bicarakan data yang sama itu data yang apa, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mempelajari klasifikasi, ya, masuk ke dalam kelas tertentu kalau dia mempunyai probabilitas yang sama atau probabilitas itu kalau yang tadi itu antara 0 dan 1, kalau ini dia ada probabilitas dia mungkin berapa persen di kelompok kelas 1, berapa persen di kelas 2. Nah, jadi ada probabilitas dia masuk kelas mana. Jadi ini menarik sekali karena jauh lebih detail daripada hanya iya dan tidak atau kelas 1 dan kelas 2 ada. Dan ini lebih detail lagi. Yang keempat adalah error based learning. Bagaimana kita membuat suatu model yang memiliki error paling kecil dengan data yang ada, data nyata. Misalkan contohnya regresi. Di regresi kita punya garis yang mewakili tren dari data, ya. Nah, kita pilih garis yang errornya paling kecil. Nah, itu error based learning. Kita cari error yang paling kecil. Oke, kita bahas satu-satu. Oke, baik. Yang pertama adalah information based learning. Jadi ini berbasis dari information theory. Ya, ada buku yang terkenal dari Shannon, ya, teori informasi, ya. Ini pembuatan model berdasarkan pengukuran yang dinamakan entropi atau information gain. Entropi itu adalah banyaknya informasi yang terkandung dalam suatu distribusi data atau dalam suatu atribut data, ya. Atau berapa information gain juga gitu, berapa banyak informasi yang didapatkan, ya. Di sini kita punya suatu tiga item data atau 4 item data, 4 orang lah, 4 item data kita bilang. Maka kita akan mengklasifikasikan orang tersebut, ya. Ada berbagai macam cara, ya. Yang paling pertama adalah bagaimana kita mencari informasi yang paling kaya, entropi yang paling kaya, ya. Nah, kalau kita tanyakan informasi yang paling kaya itu kita bagi sepadan biar nanti pembagian entropinya akan sepadan sehingga pohonnya itu akan seimbang atau kalau pohonnya seimbang dia akan jadi lebih pohon yang lebih kecil atau decision tree yang lebih pendek gitu ya. Di sini pertanyaan pertama adalah bisa dimulai pembagiannya dengan apakah dia cowok atau cewek atau yang kedua apakah dia menggunakan kacamata ya. Kalau kita pilih apakah ada dari data itu menggunakan kacamata, maka kita akan bagi menjadi 3 dan 1. Ini di sini apakah dia menggunakan kacamata? Ini yes and no, ya. Ini 1 dan 3. Jadi pembagian entropinya tidak sama, ya. Tidak tidak seimbang lah ya. Ini juga sama ya, walaupun di bawahnya nanti beda. Tapi dua-duanya memberikan suatu tree yang panjang, yang 3 level, 1, 2, 3. Ini panjang. Coba kita bandingkan dengan pembagiannya mana yang cewek, mana yang cowok. Ya. Is it a man? Nah, 3 pertanyaan is it a man? Yes. Nah, kita punya pembagian entropi yang sama besar. Ya. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya terserah mau dia pakai kacamata, nah, kemudian apa dia punya long hair, nah, dan ini cuma 2 level ya. Dengan ini 3 level. Jadi information gain
kita bagi entropi yang data yang sama, maka kita menghasilkan tree atau pohon atau model berbentuk pohon. Ingat ya, waktu itu kita salah satu bentuk model atau pengetahuan itu adalah decision tree. Tree yang paling simple atau paling pendek. Yang kedua adalah similarity based learning. Jadi similarity based learning idenya adalah tertulis di sana, ya. Jika kita temukan suatu binatang yang jalannya kayak bebek, walk ya, ngomongnya kayak bebek, maka mungkin dia adalah bebek, gitu ya. Jadi kita melihat kelas data itu dari kemiripan. Jika mirip dengan data tertentu, maka mungkin dia kelasnya kelas di data tersebut. Ya. Nah, di sini melihat kesamaan itu apa representasinya di komputer, kita biasanya representasikan dengan jarak. Yang jaraknya paling kecil, maka dia ada di kelompok yang sama. Ya, itu yang kita sebut sebagai K nearest neighbor, ya, tetangga terdekat sejumlah K. Ya, jadi pada saat kita melakukan training di data ini adalah kita masukkan semua data training ya ke dalam space, ya, space-nya kayak gini gambarnya. Ya, kemudian kita tes data-datanya satu-satu. Kita masukin data. Kemudian kita pilih nilai K. Nilai K itu sembarang. Kalau K-nya terlalu kecil, ya, K-nya terlalu sedikit, ya, maka nanti noise juga masuk. Ya. Kalau K-nya terlalu besar, maka nanti ada titik dari kelompok lain masuk ke kelompok kita. Ya. Jadi ini menspesify K ini yang harus fleksibel. Ya. Jadi prinsip kerjanya nanti akan saya jelaskan di KNN. Tapi di sini KNN itu adalah suatu model pembelajaran, ya. Nanti ada ininya sendiri ya tentang KNN. Model pembelajaran yang lazy learner. Lazy learner maksudnya apa? Lazy learner itu maksudnya dia akan mencari jarak ke semua titik. Jadi misalkan kita berikan data training ya di dalam space, kita masukin data, maka data itu akan menghitung jarak ke semua titik. Itu namanya lazy learner. Lazy itu pemalas ya, atau greedy atau mencoba semuanya. Jadi ini proses yang yang sangat mahal karena dia nyoba satu-satu. Gitu ya. Jadi kalau datanya besar ini nggak scalable ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga yang sangat menarik adalah probability based learning. Probability based learning itu berbasis pendekatan peluang bersyarat yang dari teorema Bayes ya. Mungkin nanti rekan-rekan bisa baca teorema Bayes ya. Di sini kita bayangkan misalkan probability kalau misalkan main cangkulan di kartu ya, kartu misalkan kita keluar kartu as gitu ya, maka setelah asnya keluar kan nggak dipakai lagi, maka peluang keluar asnya selanjutnya itu akan berubah, bukan berkurang, akan berubah karena sudah keluar ya, kartunya. Jadi peluang itu akan berubah berdasarkan kondisi datanya itu sendiri ya. Dalam hal ini adalah kartunya itu kan berubah ya, maka peluang keluarnya as juga berubah. Jadi ini namanya peluang bersyarat ya. Jadi peluang pertama kali kartu as keluar itu sudah berbeda dengan peluang yang kedua ya. Jadi kalau kita gambarkan di Bayes itu atau teorema naik Bayes adalah peluang suatu kejadian dengan syarat A ya itu sama dengan peluang suatu kejadian C dengan syarat A sama dengan peluang suatu kejadian A dengan syarat C dikali peluang C dibagi peluang A. Ini rumus, jadi nggak usah kalau mau mencari-cari asalnya boleh, tapi menurut saya cukup dipahami atau diapalin aja lah ini ya. Nah contohnya implementasinya misalkan gini, misalkan seorang dokter menyatakan bahwa sakit meningitis itu menyebabkan leher yang kaku sepanjang 50% meningitis itu menyebabkan leher kaku ya. Jadi probability syarat dari seorang pasien yang mempunyai sembarang pasien ya sembarang orang mempunyai meningitis itu adalah 1/50.000. Sedangkan peluang any patient mempunyai leher kaku itulah 1/20. Jadi kalau seorang pasien mempunyai leher yang kaku, ya leher kaku itu yang tadi 1/20, maka berapa dia peluang meningitis? Jadi kalau dia punya leher kaku, syaratnya leher kaku ya, berapa dia meningitis? Ya.
Jadi kita lihat peluang meningitis dengan syarat dia lehernya kaku, ya. Itu sama dengan rumus yang di atas ini, ya, kita kalikan, jadi peluangnya adalah 0,0002. Jadi ini yang disebut sebagai apa namanya, peluang bersyarat, ya. Kemudian yang terakhir adalah error based learning. Jadi dia akan mencari suatu parameter di mana parameter itu meminimalisasi error di keseluruhan area dari data, ya. Jadi kalau kita lihat di linear regression, kita lihat garis ini adalah paling optimal, ya, karena kalau garisnya ke bawah atau garisnya terlalu ke atas, maka errornya itu akan lebih besar dari yang ini, ya, linear regression. Atau kalau di SVM, maka yang garis yang ini, yang marginnya gede ini adalah yang paling baik karena dia bisa memberikan margin yang besar terhadap dua area, kelompok A dan kelompok B dibandingkan garis B2, ini B1. Nah, nanti kita bicara juga di SPM. Jadi itu adalah empat pendekatan untuk penentuan klasifikasi, saya bilang klasifikasi klasik, ya, klasik karena ini model yang lebih lama, yang lebih modern nanti berbasis neural network. Tapi di sini kita akan belajar nanti pas saat praktikum gitu kan, kita akan harus belajar dulu bagian bagaimana model-model klasik ini terbentuk. Ya. Oke, nah saya masuk ke model pertama yang kita sebut sebagai decision tree. Ya, tadi sudah dibahas agak panjang ya, jadi sekarang mungkin agak lebih singkat ya. Di sini kita punya, let's say kita punya data gitu ya, kita punya data ya, maka data itu kita create model ya, model kita ada di setiap poin atau setiap titik atau setiap node ya, ini kita sebagai node, kemudian ini ada garisnya. Nah, model decision tree yang ini adalah mewakili perilaku dari data ini. Ya. Tapi seperti saya bilang tadi, membuat model, tadi di information based learning, membuat model itu caranya nggak hanya satu. Ada berbagai macam cara. Jadi komputer nanti misalkan program yang berbeda membuat decision tree, bisa jadi hasilnya beda. Ya, tergantung algoritma untuk decision tree sendiri. Karena ada beberapa algoritma untuk menginduksi terjadinya tree, membuat tree-nya itu sendiri. Ya. Oke, tapi tree yang bagus ya tree yang paling efisien atau yang paling simple. Ya. Oke, jadi seperti saya bilang, jadi kalau decision tree atau pembuatan modelnya itu ada banyak algoritma. Ini algoritma-algoritma yang ada, yang mungkin bisa dicek juga di literatur ya, bisa di buku ya, di buku machine learning tadi juga ada, di Wikipedia juga boleh dicek ya. Nah, di sini prosesnya itu adalah bagaimana kita mencari, kalau tadi mencari pemotongan split atribut yang dilihat tadi, dia masuk kelompok A itu kalau atributnya berapa, kalau gajinya berapa, kalau dia merit apa tidak, lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa dilakukan secara manusia, ya manual ya, tapi itu namanya greedy, yang artinya kita akan mengeluarkan energi yang sangat banyak untuk membuat model seperti itu. Makanya kita kasih ke mesin untuk melakukan pembuatan model secara lebih efisien ya. Nah, pada saat kita berikan ke mesin, tentu kita ada beberapa option. Yang pertama, bagaimana cara men-split data tadi ya, kondisinya seperti apa. Terus kondisi yang terbaik seperti apa, itu dikembalikan ke kita ya. Nah, di sini untuk menspesifik atribut test condition, kita ada atribut type, ada nominal, ada ordinal, ada continuous ya. Ini data-data yang statistik deskriptif kemarin ya. Kemudian cara men-splitnya juga saya kemarin saya tadi juga cerita ada binomial ya, atau dua ya, atau bisa banyak, dua ya tidak. Kalau banyak ya mungkin dan tidak gitu, itu banyak lebih dari dua ya. Nah, kita cek ya, bagaimana bentuknya. Ya, misalkan nominal dan ordinal ya. Misalkan nominal dan ordinal variable kita misalkan car type itu multi way split ya. Family, sport, luxury ya. Bisa juga car type, bisa juga size-nya. Size-nya small, medium, large ya. Untuk binary, nah gimana kalau binary? Bisa jadi misalkan sport and luxury itu satu, kemudian family dua ya. Atau juga family and luxury satu, sportnya dua. Yang kedua gitu, yang kedua gitu ya, ini ke satu. Size-nya juga bisa, ini small medium di sini, kemudian large di sini, atau juga medium large di sini, small di sini. Dan prinsipnya bagaimana? Prinsipnya di sini adalah dibagi dua itu adalah keseimbangan pembentukan model. Jumlah data yang mewakili large dan jumlah data yang mewakili small medium itu harus sama di sini ya. Dari
dari tree sini dan tree sini itu harus sama. Bukan harus sama persis, tapi seimbang lah ya. Jangan sampai ini jomplang, ini datanya ada 99 dan ini datanya ada 1. Nah, itu biasanya tidak bagus ya. Biasanya mesin akan membuat keseimbangan. Makanya satu algoritma dengan algoritma lain itu akan mencetak tree yang berbeda ya. Jadi jangan khawatir nanti tree-nya berbeda. Tapi yang penting tree mana yang paling efisien dibandingkan dari semua tree. Ya. Atau yang di continuous juga bisa. Misalkan continuous ya udah kalau kita punya gajinya datanya semua antara gajinya antara misalkan gaji orang-orang antara 1 juta sampai 10 juta. Terus gimana kita baginya? Udahlah misalkan kita bagi misalkan di bawah 5 juta, di atas 5 juta. Ya udah gitu udah tinggal gampang. Atau misalkan gajinya antara dibagi berbagai macam multi way juga bisa ya di bawah 10.000, 10.000 25.000, 25.000 sampai 50.000, 50 80 dan nah ini terserah kita melakukan pembagian itu ya. Dan juga komputer juga kadang-kadang melakukan pembagian sendiri ya, tergantung jenis program yang digunakan ya, jenis software yang digunakan untuk membuat modelnya ya. Biasanya mereka membuat seperti ini juga. Oke, jadi cukup paham di sini decision tree. Nah, selain decision tree ada juga yang namanya rule based classifier. Jadi ini sebenarnya mirip dengan decision tree tapi bukan digambarkan dalam bentuk tree, tapi digambarkan dalam bentuk condition. Jika suatu kondisi maka kesimpulannya apa? Ini kayak seperti path ya, path atau jalur yang ada di tree tadi, maka dia masuk ke dalam kategori atau kelas apa gitu ya. Jadi di sini kita lihat tujuannya adalah mengklasifikasikan suatu record atau data dengan menggunakan koleksi dari if something then something, if something then something, gitu ya. Oh sorry. Nah, kita lihat suatu kondisi maka men-trigger suatu kelas Y. Ya. Condition ini suatu condition ya, kondisi itu kumpulan dari atribut banyak tadi, kombinasi yang muncul dari atribut akan muncul suatu kelas Y ya. Condition is a conjunction of atribut, campuran dari atribut-atribut tadi ya. Masing-masing apa ya, bukan campuran ya, tapi lebih ke perilaku atau nilai dari masing-masing atribut sehingga dia akhirnya membuat kelas label mana yang tertrigger ya. Contohnya ini ada dua bagian, LHS atau condition kita sebut left hand side ya, right RHS right hand side itu konsekuennya itulah kelasnya ya. Contohnya kalau kita punya seperti ini ya, data seperti ini kan lengkap ini sama dengan tadi. Kita mempelajari, kita punya lengkap, kita akan memprediksi suatu data baru nanti ya, namanya binatang apa, dia masuk mana ya. Ini kelasnya yang paling akhir, dia mammal, reptil, feces dan lain sebagainya ya di sini ya. Kita misalkan blood type worm dan lay egg yes, maka dia pasti bird ya. Kalau sama aja taxable income kurang dari 50, refund yes, maka dia tidak akan curang ya. Jadi contohnya dari sini ini bisa udah di running di komputer, kita punya rule 1. Rule 1-nya kalau kayak gini maka dia burung, kalau kayak gini dia ikan, kalau R3 dia mammal, R4 dia reptil dan R5 dia amphibian ya. Jadi rule 1 sampai rule 5 ini yang mengcover semua perilaku dari data di sini. Ya. Nah, kita cek, let's say kita punya, ini contohnya ya, kita punya rule tadi ya R1 sampai R5 yang kita lihat tadi, maka kita cek binatang ini lemur ya, masuk kelas apa. Jadi kalau lemur itu men-trigger rules 3, ya, maka dia mammal. Ya. Kemudian turtle, kura-kura, men-trigger R4 dan R5. Jadi dia reptil amfibi. Reptil amfibi. Dogfish, shark, tidak men-trigger apa-apa. Jadi dia tidak tercover di rules ini. Jadi kita harus create rules lagi untuk binatang ikan hiu tadi. Ya, seperti itu contohnya. Ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, yang masih tadi rules based classifier masih berhubungan dekat dengan decision tree karena sama-sama yang satu gambarnya di tree, yang satu gambarnya rules.
Nah, pada suatu kondisi di mana suatu model itu punya apa namanya, punya variabel yang banyak, kita bisa menggunakan proses yang disebut sebagai random forest. Random forest itu membuat banyak decision tree, ya. Namanya forest, jadi dia banyak membuat tree. Dan membuat banyak tree itu untuk berkompetisi antar tree itu sendiri, ya. Karena tujuannya untuk kompetisi antar tree itu, maka in the end jawabannya adalah dilakukan voting, tree mana yang paling dominan, ya. Di sini kita lihat tree 1 hasilnya orange, ya. Tree 2 hasilnya cherry, tree 3 hasilnya orange, ya. Jadi majority vote dia adalah orange, ya. Nah, ya ini sebenarnya random forest banyak sekali detailnya di dalamnya, ada boosting, ada bagging dan lain sebagainya. Tapi kita tidak akan cover di sini karena mungkin terlalu teknikal ya di situ ya. Nanti kalau ingin lebih detail bisa melihat video yang ada di sini ya. Ini tentang random forest. Oke. Next, nah ini K-nearest neighbor atau yang tadi masuk ke similarity based learning ya. Masih ingat tadi basic ID-nya walks like duck, walk like duck, maka probably it's a duck ya. Jadi tadi udah dilihat bahwa melihat similarity itu adalah berbasis jarak ya. Jadi di sini adalah proses pembuatan modelnya atau pembuatan modelnya, maka kita ada 3 hal yang kita harus siapkan, yaitu kita set of store record, artinya data trainingnya, ya kita taruh ya, data trainingnya banyak. Kemudian kita tentukan jaraknya pakai apa, karena jarak itu macam-macam. Ada yang namanya sini Euclidean, ada Manhattan, ada Minkowski, ya bedanya sedikit-sedikit lah, tapi masing-masing bisa dibaca ya nanti ya, dicari ya. Di sini ada juga videonya ya. Nah, selain jarak, kita tentukan nilai K-nya. Ya, nilai berapa banyak tetangga yang akan kita ambil. Ya, berapa banyak tetangga yang akan kita ambil untuk kita tentukan kita itu masuk kelompok mana, titik yang akan dideteksi dia masuk kelompok mana. Dia akan mengambil berapa tetangga. Ya. Jadi untuk mengklasifikasikan suatu data, ya, jadi dia akan mengukur jarak ke data-data yang sudah ada, yaitu data-data yang jadikan training tadi. Ya. Nah, kemudian setelah ditentukan K, misalkan let's say K-nya 3, ya, maka dia akan mengambil hanya 3 saja, 3 terdekat. Ya. Kemudian dari 3 itu akan dilihat mana yang jaraknya paling dekat. Ya. Nah, tetap lagi nanti akan pakai majority vote. Ya, tetap majority vote kayak random forest tadi. Nah, itu kita sebut sebagai K-nearest neighborhood. Ya. K-nearest neighborhood tadi diingat bahwa ini proses yang mahal ya karena harus menghitung ke semua data ya, menghitung ke data training dan itu tidak scalable. Ya. Next adalah naive bias yang mungkin ini agak sedikit berbeda ya. Jadi saya jelaskan dulu kalau di naive bias ini adalah probability based learning, yaitu kita punya rumus tadi conditional probability ya, peluang C jika terjadi syaratnya A terjadi ya, C dengan syarat A ya. Nah, Bayes theorem tadi sudah dijelaskan, C dengan syarat A itu adalah peluang A dengan syarat C dikali peluang C dibagi peluang A ya. Jadi di sini ya nomor 3, setiap atribut data dan kelas itu kita randomkan ya, itu random. Jadi kita mau cari probabilitas kejadian itu terjadi dari keseluruhan kemungkinan kejadian ya. Let's say misalkan kita berikan suatu data ya. Nah, ini proses training biasa ya. Kita punya kelompok data dengan atribut A1, A2, A3, misalkan nama, umur, jenis kelamin, apalah banyak ya. Maka kita akan mendeteksi kelas C, ya. C itu kelas, yang mendeteksi dia itu apa, ya. Ya, kelas mana dia ya. Apakah dia akan menjadi pelanggan atau tidak dan lain sebagainya. Kita mau mencari nilai C dan yang memaksimalkan ya peluang kelas tersebut dengan syarat atribut tadi, yang nama, jenis kelamin, dan lain sebagainya itu kan ada nilainya masing-masing, ada namanya, bukan nama nggak usah jenis kelamin, misalkan laki-laki umurnya misalkan let's say 25, kemudian gajinya berapa, dengan kombinasi tersebut, kombinasi A sampai AN yang masing-masing punya nilai, dia masuk C yang mana, ya C iya atau C tidak gitu ya. Nah itu
intinya kita akan melihat, kan kita akan membandingkan C mana nilai apa hitungan ini itu sama saja kita menghitung P A 1 sampai AN dengan cara C kali PJ. Kenapa rumus ini muncul? Ini rumus ini muncul dari yang sini ya. PCA, PC dengan cara A itu yang mana PA dengan cara C dikali PC. Ini sebenarnya PA dengan cara C dikali PC. Jadi sama, itu turunan dari bias ya. Jadi kita pakai saja, jadi kita nggak usah ngitung-ngitung ya. Jadi let's say semua variabel itu independen. Nggak ada hubungannya orang cowok dengan gaji berapa, nggak ada hubungannya. Walaupun kenyataannya sebenarnya ada hubungan. Jadi tetap kita asumsikan independen antar atribut tadi ya, atribut A1, A2 sampai N yang menyatakan kondisi individu tadi ya. Maka kita punya peluang ini ya A1 sampai AN menuju ke kelas C ya, itu sama dengan peluang A1 ke kelas C, peluang A2 ke kelas C, C-nya itu ya C ya atau C tidak gitu ya. Yang CJ itu salah satu ya atau tidak. Ya tergantung pertanyaan saya, kalau dia umur 25 ya atau tidak. Kalau dia gajinya 5 juta ya atau tidak. Jadi dikalikan semua nih. Ya. Kemudian kita akan estimasi untuk semua nilai A ini, kita akan estimasi. Nah, yang hasil barunya akan kita hitung. Nah, mungkin di sini teoretikalnya agak sulit ya, bukan agak sulit, maksudnya agak sulit kalau dibayangkan kalau nggak pakai contoh. Selanjutnya kita akan pakai contoh. Nah, di sini ada YouTube ya, The Naive Bayes, silakan dipelajari ya. Nah, contohnya seperti ini. Let's say kita punya data yang tadi. Data yang tadi kita punya apa namanya dia curang apa tidak ya. Kita sebut kelasnya, peluang kelas untuk no itu 7/10 karena kita punya 10 data. Untuk yes itu 3/10. Ya, 3/10 ya. Jadi ini kan discrete ya, datanya discrete, maksudnya masing-masing ya atau tidak gitu ya. Maka kita tuliskan peluang suatu apa namanya atribut ini dengan masuk ke kelas tertentu CK itu adalah jumlah dari semua atribut dibagi apa namanya kelas yang kita hitung ya, yes atau no. Ya, let's say ya contohnya status merit yang no ya, kita cek no semua. No itu ada 7 ya, meritnya itu ada 4 ya, 4/7 ya. Yang yes ya oke, refund yes dan kelasnya yes ya. Yes, yes, yes ya, semua yes itu tidak ada refund, jadi peluangnya 0 ya. Itu gambaran probabilitas dari masing-masing secara diskrit. Nah, kalau secara kontinu ya kita punya suatu rumus yang apa kita anggap sebagai normal distribution untuk melihat distribusi dari suatu apa namanya kombinasi dari semua variabel yang ada ya. Nah, ini ya nggak usah diturunkan ya, nggak usah diapalin juga ya, di komputer juga ada ya. Contohnya untuk income ya, peluang untuk income dengan kelasnya no, jika kelasnya no, maka kelas no kita cek sampel min-nya ya, income dari income ini ya, income tax return. Min-nya itu adalah 110 dan variansinya itu adalah 2.975 ya. Nah, pertanyaannya jika peluangnya income-nya 120 ya, peluang terjadinya kelas ini 120 ini dengan syarat dia di kelas no atau tidak curang itu adalah 1 per tinggal masukin rumus ini tadi. 1 2pi kali di sini kan variansi ini standar deviasi ya, kali E di pangkat tertentu ya, ketemu hasilnya ya, ini ada nilai AI, ada nilai min dan lain sebagainya di sini. Ketemu nilainya 0,072. Jadi peluang kejadian individu ini adalah 0,072. Jadi ini adalah salah satu fungsi dari naive Bayes. Tapi ini baru peluang kejadian. Jadi kita belum mendeteksi sesuatu itu yes or no. Nah, ini kita lihat contoh selanjutnya. Nah, contoh selanjutnya di sini. Nah, let's say kita punya suatu data. Data itu apa namanya refundnya no, ya refund itu no, kemudian dia itu merit, kemudian income-nya itu 120K. Dia itu curang apa tidak? Nah, maka untuk mencari ini ya, kita ngitung semua
semua yang diperlukan di rumus, yaitu peluang refund yes dengan syarat peluang refund yes, kemudian dia tidak curang, dan masing-masing kita hitung semua. Ya. Untuk income juga kita hitung, ya, min-nya berapa, untuk kelas no min-nya berapa, variansinya berapa, untuk kelas yes min-nya berapa, variansinya berapa, sehingga kita cek peluang X tadi, data itu kelasnya no, itu adalah peluang dari masing-masing tadi. Masing-masing ini adalah masing-masing yang eh, peluang variabel 1 dengan kelasnya no dikali variabel bukan variabel ya, atribut 1 dengan kelasnya no, atribut 2 dengan kelasnya no, atribut 3 dengan kelasnya no. Ya, kita peroleh dikalikan nilainya adalah segini. Ya. Kemudian yang yes, kita coba peluang atribut no dengan kelas yes, atribut merit dengan kelas yes, atribut income dengan kelas yes. Maka nilainya segini. Nah, maka kita bandingkan mana yang lebih besar. Ternyata peluang untuk no, ya, untuk tidak curang itu lebih besar, ya, 0,024 dibandingkan dengan 0. Maka data ini adalah kita prediksikan tidak curang. Ya, peluangnya lebih besar dia tidak curang. Nah, begitu. Jadi memang ini akan jadi lebih detail, ya. Kadang-kadang kelihatan kenapa nggak pakai decision tree, ya karena ini lebih detail menghitung sampai peluangnya untuk terjadinya suatu kejadian. Ya. Dan ini saya rasa cukup membantu, terutama nanti kalau kita bicara mengenai bagaimana mengklasifikasikan suatu sentimen kata-kata, karena kata-kata itu banyak sekali kombinasi antar katanya, jadi probabilitas akan sangat membantu untuk menunjukkan kepastian, derajat kepastian atau ketidakpastian dia masuk ke dalam suatu kelompok. Nah, ini contoh lagi, ya, kita punya data yang tadi, ya, tapi kalau tadi kan ada reptil segala macam, ini tinggal gampang aja. Mamal, non mamal, ya, mamal, non mamal aja. Ya, kalau kita kasih data, yes, a bird, dia melahirkan, yes, dia tidak bisa terbang, kemudian dia hidup di air, dia tidak punya kaki, dia kelasnya apa? Nah, ini sama. Maka peluang A, ya, atribut itu masuk ke kelas mamal itu sama dengan peluang yes. Ya, yes ini give birth yes dibandingkan keseluruhan yang mamal. Ya, yang mamal, ya. Yes yang mamal, ya. Mamalnya itu ada 7, ya. Di sini 6/7 itu artinya mamalnya ada 7, ya. Tapi yang yes-nya itu 6. Ya, yang dari give birth yes itu 6. Kemudian yang kedua itu mamalnya ada 7, ya. Yang no fly itu ada 6. Ya. Besar peluangnya. Kemudian ini make sense gitu. Kemudian yang ketiga, yang variabel ketiga, live in the water. Live in the water itu mamal itu kan tadi tetap ya, mamal ada 7. Ya, kemudian yang live in the water, ya, yang mamal itu hanya 2 dari 7. Ya, hanya 2 dari 7. Sedangkan yang terakhir have leg, mamalnya itu tetap tadi 7, maka yang punya leg, mamal yang punya leg itu ada, yang tidak punya leg ini no ya, sorry ini no ya. Yang no leg itu cuma 2, yang 5 itu have leg. Kita kalikan semua, dia 0,0. Nah, bagaimana peluang data ini untuk non mamal? Peluangnya kita sama, kita hitung seperti tadi, nilainya adalah 0,042, ya. Nah, kita hitung lagi perkaliannya PAM kali PM, ini sama dengan rumus sebelumnya. Kita punya probability dia mamal itu adalah 0,021, sedangkan non-mamal itu adalah 0,027. Artinya peluang dia untuk mamal lebih besar. Jadi data ini lebih masuk ke hewan mamal. Ya. Oke, saya harap cukup bisa dipahami. Nah, yang terakhir, bukan terakhir nih, ada model selanjutnya adalah support vector mesin, yaitu suatu model yang mencari pembatas dari dua kelompok. Ini datanya kita transformasikan, ya seperti PCA kemarin, kita transformasikan ke dalam suatu bidang, ya, ke dalam satu space, kemudian di space itu akan kita pecah, ya. Kita cari pembaginya, kita cari hyperplane atau suatu bidang yang bisa membagi data itu menjadi dua kelompok atau lebih, ya. Jadi let's say ini pertanyaan find a linear hyperplane, ya. Hyperplane itu bidang, ya. Decision boundary atau suatu batas keputusan
yang memisahkan dua keputusan data. Ya. Solusi pertama bisa seperti ini, gampang aja, namanya B1. Atau B2 kayak gini, itu sama, ini juga memisahkan. Atau banyak sekali pilihan. Ya, jadi kita akan memilih dari banyak pilihan ini mana yang terbaik. Ya. Nah, ini bisa dilihat video YouTube-nya juga ya. Ini cukup membantu juga untuk menambah wawasan. Ya. Dari sini pertanyaan tadi, kalau kita punya B1 dan B2, mana yang terbaik? Ya, apa definisi baik? Ya. Maka definisi baik itu adalah yang memaksimalkan jarak atau yang marginnya paling besar. Ya. Marginnya ini B12 dan B11 itulah jarak nih. Ini B21 dan B22 juga ada jaraknya atau marginnya di sini. Tapi ini kecil, sedangkan ini besar. Maka B1 lebih baik dari B2 karena marginnya lebih besar. Nah, as simple as that. Ya. Support vector machine akan mencari suatu decision boundary. Jadi sama mengklasifikasi kayak tadi, tapi ini yang dicari adalah decision boundary. Jadi sampai sekarang kita sudah belajar beberapa cara untuk melakukan klasifikasi. Ya. Baik. Nah, setelah kita belajar model klasifikasi, yaitu mengkelompokkan tadi data berdasarkan pola yang dipunyai, maka tentunya kita perlu juga melihat bagaimana evaluasi dari model yang kita bentuk. Ya. Ada beberapa ukuran evaluasi, tapi yang paling dasar yang kita sebut sebagai confusion matrix atau matrik bahasa Indonesia matrik kebingungan ya, confusion matrix. Jadi cara kerja confusion matrix adalah memetakan berapa banyak data yang diprediksi benar itu benar, itu kita sebut sebagai true positif ya. True positif adalah data itu diprediksinya benar dan kenyataannya memang benar. Jadi benar itu artinya diprediksi masuk kelompok 1 atau kelas 1 dan kenyataannya memang dia di kelas 1 ya. Dan yang diprediksi tidak di kelas 1 dan ternyata dia tidak di kelas 1, itu disebut sebagai true negatif. Jadi true positif dan true negatif sama, tepat gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang menarik di sini justru karena kita prediksi dia ada di kelas ada di kelas 1 ya, kelas 1, tapi ternyata dia tidak di kelas 1 atau disebut false negatif. Atau kita prediksi dia di kelas 2 ya. Ya, ternyata kita prediksi dia di kelas salah misalkan ya. Ini kalau 1 2 agak susah ya. Enakan betul apa salah. Gini, kita prediksi dia betul ya, ternyata salah. Atau kita prediksi itu namanya false positif, atau kita prediksi dia salah, ternyata betul. Itu false negatif. Jadi prediksinya salah, ternyata betul, itu false negatif. Kalau prediksinya betul ternyata salah, itu false positif. Nah, jadi yang menarik itu justru kombinasi dari false positif dan false negatif berapa besar ya. Nah, kalau kita punya akurasi, tentu akurasi akan true positif ditambah true negatif, true positif ditambah true negatif ya, dibagi ke semuanya ya. Yang salah yang benar sesuai kelasnya, kelas benar-benar, kelas salah-salah dibagi jumlah data. Itu akurasi. Tapi akurasi itu dalam banyak hal itu tidak cukup bagus ya, kurang bagus lah. Ada precision. Nah, ini A tambah A plus C, harusnya ini ada A, B, C, D di sini, karena gambarnya diganti jadi TP, ininya belum diganti. Tapi nanti bisa dicek nih ya, precision, ada recall, dan masing-masing itu ada nilainya ya. Kalau A di sini ada A, kelihatannya A. A itu berarti precision itu true positif ya, yang ini ya, dibagi A tambah C, true positif dibagi false positif. Jadi yang diprediksi benar dibagi keseluruhan yang harusnya benar ya, keseluruhan yang harusnya benar. Jadi true positif dia diprediksi benar sama keseluruhan benar ya. Kemudian recall adalah true positif ya, di sini true positif kan A ya, dibagi menjadi true positif ditambah true negatif. Harusnya bukan true negatif, false negatif ya. Ya oke, Ran. Nanti ini gambar ini sepertinya nanti saya sampaikan di kelas ya, karena ini harusnya bukan bentuk ini, karena di slide terakhir kemarin itu namanya ABCD diganti TFFP, tapi pas ini sudah diganti, ininya belum diganti. Ya oke.
Tapi ada 2 video di sini yang bisa dicek ya, dan mengenai evaluasi yang berkaitan dengan true positif, true negatif, berkaitan dengan precision, berkaitan dengan recall, apa masing-masing fungsi precision, fungsi recall dan lain sebagainya ya. Ini ada precision. Ini pertanyaan statement bagus. How many selected item are relevant? Ya, precision. Ya, antara true antara apa namanya apa keseluruhan positif ya dibagi keseluruhan data ya. Kalau recall adalah true positif dibagi keseluruhan yang dicek berdasarkan di kelas tersebut. Kalau ini true positif dibagi keseluruhan data yang beda kelas juga ya. Pertanyaannya how many selected item are relevant? Kalau ini how many relevant item are selected? Nah, item yang relevan sudah diselected ya. Nah, ini adalah berkaitan dengan tadi yang kita sebut sebagai machine learning process di sini, training set, ya, testing set ya. Kita akan membuat model. Nah, dari training dan testing kita create prediction model, yaitu model klasifikasi. Nah, performance measure ini yang kita ambilkan di sini. Jadi nanti di latihan juga kita akan banyak bicara mengenai matrix confusion, berapa akurasi yang dia punyai, kemudian kalian coba untuk memahami which one is better between one model and other model, model satu dengan model mana yang lebih bagus, dilihat dari akurasi, dilihat dari precision, dilihat dari recall. Oke, next. Selain itu ada juga namanya area under curve atau ROC curve ya. Ada singkatannya ROC, cuman saya agak lupa singkatannya. Di sini adalah melihat, ini harusnya ada videonya juga nih, cuman mungkin saya kelupaan. Ya, how good the model can distinguish between two decision. Jadi di sini yang diukur adalah sumbu X inilah true positive rate atau sensitivity, dan inilah true negative rate atau satu dikurangi specificity. Nah, ini ada rumusnya juga ya. Nah, tapi intinya di sini adalah saya tidak akan masuk ke technical ya. Tapi dilihat bahwa kalau AUC nilainya tinggi, artinya bentuknya gambar kayak gini ya, maka model itu bisa di-separate secara distinguish ya. Akan bisa mudah dipecah, akan mudah dilihat fiturnya sehingga dia masuk kelompok ini atau kelompok sana. Jadi kalau distribusi data yang ini kalau kayak di sini, maka dia masuk ke kelompok 1. Kalau yang hijau ini dia masuk kelompok 2 ya. Itu kalau nilainya besar AUC-nya. Tapi seiring AUC-nya mengecil ya, lihat yang AUC 0,5, maka akan sulit mendistinguish, membedakan satu data ini masuk kelompok 1 atau kelompok 2. Nah, itu menyebutkan, itu menggambarkan bagaimana kondisi model kita. Kadang-kadang model kita salah prediksi ya, karena nilai ROC curve-nya ini kecil. Jadi sulit modelnya dibedakan dia masuk kelompok 1 atau kelompok 2. Nah, ini bukan nanti pertanyaan gimana solusinya, Pak? Ini bukan gimana solusinya, itu kondisi model, given any model. Makanya ada satu model yang lebih berat dari yang lain, lebih susah dari lain untuk diklasifikasikan. Makanya juga ada suatu model yang saya, kalau mahasiswa bilang ke saya, Pak, saya punya model akurasinya 99%. Saya langsung bilang, wah bagus banget. Bagus banget bukan berarti bagus. Bagus banget karena tuh datanya gampang banget dipisahkan untuk menjadi positif dan negatif sampai akurasinya segitu besar. Oke, ya seperti itu ya. Baik, jadi ini banyak pemahaman ya bahwa model itu berkaitan dengan data yang kompleks dan data itu menggambarkan kejadian nyata. Ada suatu kondisi atau keadaan di mana datanya itu susah dibedakan dia masuk kelompok 1 dan kelompok mana, dan itu sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Jadi be prepare for that ya. Oke. Nah, selain itu tadi ingat machine learning kita membagi data training dan data testing. Ini ada juga metode mengevaluasi data. Ini datanya kelihatan sangat sempurna ya, tapi data di kenyataan mungkin tidak sempurna ini. Kita bisa gambarkan, misalkan kita punya 100 data, ya ini namanya K-cross validation ya. Kita melakukan validasi sebanyak 10 kali eksperimen terhadap data yang sama. Bagaimana melakukan eksperimen 10 kalinya? Kita lakukan perubahan komposisi data training dan data testing.
Toh data training dan data testing itu kita yang punya, kita yang bagi. Nah, nanti kita yang create modelnya, kita komparasi yang mana yang bagus ya. Atau kita komparasi atau kita lakukan agregasi. Let's say di sini kita punya data 1 sampai 100, let's say. Maka data 1 sampai 10 kita jadikan testing ya. Data ke-11 di sini yang eksperimen 1 ya. Data ke-11 sampai data ke-100 kita jadikan training. Jadi data ke-11 sampai 100 kita buat model, kita testing dengan menggunakan data ke-1 sampai ke-10. Maka dia punya akurasi 93%. Ya. Kemudian kita masih belum nyaman ya. Kita coba lagi lah, coba lagi. Data kedua, eksperimen kedua, itu data ke-1 sampai 10 kita jadikan training ya. Kemudian data ke-11 sampai 20 kita jadikan testing, 21 sampai 100 kita jadikan training. Jadi trainingnya 1, 10, 21, 100. Testingnya 11 sampai 20. Kita peroleh akurasinya berubah 91%. Kita lakukan berulang-ulang sampai semuanya semua bagian data itu kebagian jadi training dan kebagian jadi testing. Maka kita peroleh nilainya mirip-mirip sehingga kita ambil akurasi rata-rata ya 92%. Nah, kalau rekan-rekan lihat di sini, wah ini mah semua datanya bagus ini karena dirubah-rubah juga akurasinya tetap bagus. Dan di dunia nyata mungkin kita nggak akan nemu seperti ini. Ada data yang outlier, ada data yang distribusinya sangat melenceng atau berbeda, karakternya berbeda, maka ini kalau kita lihat nilainya 93 sampai 90 itu termasuk data yang distribusinya mudah ditebak, perilakunya kalau saya bilang perilakunya gampang ditebak dan kalau gampang ditebak modelnya akan gampang dibuat. Ya. Tapi ini hanya menunjukkan salah satu metode melakukan K-cross validation. Nanti bakal sering dilihat ya, melihat tentang K-cross validation. Dan ini harusnya ada videonya juga. Cuman ini mungkin tidak tertulis. Nah, selanjutnya adalah hal yang penting juga adalah sample size. Pada saat kita melakukan pengecekan akurasi, kalau datanya sedikit atau sampel size-nya kecil, ya, maka kita akan mempunyai ini sampel size ya, ini akurasi. Kita akan mempunyai akurasi yang sangat bervariasi. Ya. Ini pembelajaran. Misalkan Anda, dengan data yang sama saya dapat akurasi 70%. Tapi saya coba lagi ya, eksperimen kedua, kok dapatnya 50%. Jadi yang mana yang benar 70% atau 50%? Nah, itu yang jadi masalah. Kalau data terkecil, ya maka akurasinya itu akan naik turun nggak karuan. Ya, naik turun variansi besar. Seiring bertambahnya data, maka akurasinya akan semakin konvergen ke suatu titik. Dan ini artinya sudah menuju ke nilai yang hampir sebenarnya, yaitu sekitar di bawah 90% ya, 89% lah ya. Nah, itu sample size atau jumlah data mempengaruhi akurasi. Bisa jadi nanti dikasih data contoh juga, Anda menyelesaikan masalah dunia nyata, apa yang Anda lakukan di lab atau di dunia nyata, itu modelnya tidak menggambarkan kekompleksan ada yang di dunia nyata. Ya, seperti itu. Baik, ini adalah materi minggu 4. Ya. Jadi, saya rasa kita lanjutkan dengan aktivitas lab. Ya. Aktivitas lab nanti ada assignment-nya dari asisten, yaitu mengenai modul klasifikasi. Ya. Jadi sampai di sini saya rasa materinya cukup singkat tapi padat. Ya. Saya harap rekan-rekan nanti bisa menambahkan sendiri dengan membaca referensi-referensi dari luar yang tertulis di dokumen, yaitu mengenai link YouTube ya ataupun buku yang akan nanti saya berikan di kelas. Terima kasih. Sampai bertemu kembali minggu depan.